Rono boleh nggak itu? Atau harus ini aja saya ngomong gitu? Boleh ya? Kami mengalir begitu saja. Oke. Saya sedang menemani U19 sekarang ini. Karena keinginan di IKIP Jogja dari Universitas Negeri Yogyakarta, jadi saya menemani Mas Indra, menemani psikolognya, pembina fisiknya dan seterusnya, karena main bola di Indonesia ini kalau Anda hebat itu Anda terancam. Kalau Anda tidak hebat, Anda tidak diperhatikan. Kalau Anda hebat, Anda bukan dijunjung, tapi terancam. Terancam itu artinya nek terus api melangkut sebagai totoan, sebagai objek, gitu ya. Nah, tapi tidak usah saya bicarakan itu dulu. Nanti itu soal martabat bangsa. Menyentil sedikit karena dimulai dengan Ku Bakar Cintaku. Ku Bakar Cintaku itu dinyanyikan oleh dua orang selama ini, yang satu oleh Mbak Neno, Anda bisa cari di YouTube dengan kelompok musik dari Universitas Indonesia, judulnya Ku Bakar Cintaku. Satu lagi Ku Bakar Cintaku tahun 74, Mbah Mudurimono, 1974 ya, Bapak Muci Katroan, dengan lagi jatuh ya. Itu dinyanyikan oleh Epi, tapi tidak pernah direkam sampai hari ini ya Pak ya. Karena Epi dulu ikut saya 4 tahun, yaitu tahun 1972 sampai sekitar 76 ketika dia mulai rekaman. Oke, metodenya begini. Nanti saya, karena saya membutuhkan japuan, ini masalahnya. Tadi kalau Pak Ainin kan sudah jelasin anunya, ilmu kata, filologi, epistemologi. Bedanya Ainun sama Ainin sama Ainun, kalau di Malaysia Ainon. Karena kata martabat ini kita harus tanya sama Cak Fuad dulu ini. Bukan karena itu dari bahasa Arab, kalau mandiri dari bahasa Kawi ya, kira-kira Pak ya, bahasa Jawa ya. Terus bangsa juga dari wangsa ya. Kita ini terlalu banyak omong di Indonesia ini dan tidak pernah paham benar-benar apa yang diomongkan. Tapi ya apa, ojo meneh kok omongan milih presidennya salah. Oh, jelas dukun tiban dari presiden. Kalau bedanya tokoh kalau Ponari, kalau Ponari, kalau Ponawi, kalau Jokowi. Terus rusak bangsa kita. Oke, jadi saya mau nanya dulu sama Anda, nanti kita akan tanya kepada Capat mengenai kata martabat ini. Supaya kita, Anda kan mahasiswa sastra ya? Oke, saya kemarin baca di Jawa Pos saja Pak, itu ada judulnya 30 penyair beradu kemampuan di rubrik budaya. Yang dimaksud itu pembaca puisi ya. Yang dimaksud itu deklamator, jadi arek SMA Andi maca puisi Khairil Anwar dan lain-lain, terus disebut oleh wartawannya 30 penyair. Jadi wartawan kebudayaan sekarang itu nggak ngerti bedanya penyair sama pembaca puisi. Lah ya bukan benar. Berharap apa katanya? Ya apa? PT kalau Nurul ya so bedanya. Jadi itu kan kasihan penyair kan. Jadi tidak ngerti bedanya. Coba gimana kan? Susah kan Mas? Tidak ngerti bedanya Nabi sama Kiai, susah tuh. Ya apa katanya? Terus katanya berharap apa nang urip iki. Orang sebesar itu raksasa gak ngerti bedanya penyair sama membaca puisi. Terus kayak semua. Jadi bedanya roti karo tae gak lho. Disuguhi roti yang didodol, disuguhi tae yang didodol. Sekarang begitu. Jadi kita kehilangan parameter habis-habisan di hampir semua bidang. Jadi saya ingin nanya dulu. Ini coba Anda ada 3 kata, 1 budaya, 2 mandiri, 3 martabat. Jadi ya. Coba sekarang
Anda pahami secara fokus masing-masing kata itu. Ini kalau kita ibaratkan sayur ya Bu ya. Sayur itu namanya sayur apa wis? Lodeh ya. Lodeh ya. Lodeh itu berarti ono apa ya unsure? Ono terong ya. Oke, ada santannya, ada kacangnya, ya ono tempe ini kadang-kadang ya. Terus ada bumbunya itu apa ya Bu? Bawang, gula, cabai, saus. Oke, ngerti ya? Oke, sekarang kita berhadapan dengan apa jenis lodeh. Lodeh itu kan setelah di warung awakmu jaluk jangan lodeh, kita minta jangan lodeh. Nah menurut Anda, terus sebelum dia di warung menjadi jangan lodeh, dia masih di dapur, dia masih berupa gumba apa namanya, masih berupa terong, tempe belum digodok, ya masih bahan mentah, ya. Jadi satu sudah jadi lodeh. Ada fakta lain ketika belum jadi lodeh dia adalah bahan mentah. Terus ada fakta yang lain, bawang itu kan di kebun, di tanah, gitu. Santen belum jadi santen, cik kopor ya, cik burung dioncei, cik burung di, cik burung di. Anda siapa yang pernah ngoncei kelopo, mungkin kelopo marut, angkat tangan. Burung lo bisa membadok pak. Harus jadi cair badok, tapi gak pernah punya simulasi. Monjai kelompok, sabutnya diambil, badoknya dipecah supaya ada duit disok ya, kan gitu. Baru nanti dicungkil, baru diparut kan gitu. Nah gitu, nara lo, sehingga itu. Oke. Nah, menurut sampean, menurut Anda semua anak-anakku sekalian, fakta satu tadi kan sayur, lodeh. Fakta dua bahan mentah di dapur. Fakta tiga buah dan tanaman di kebun. Sekarang kalau kita urut ini budaya, kemandirian, martabat. Budayanya ini di kebun apa di dapur apa di warung? Nah, ini kalau cara berpikirnya ini tidak benar, ngomong mubeng-mubeng kan kok mek dadi SBY. Nah, cetol ya. Jadi sekali lagi, budayanya ini di kebun apa di dapur apa di fakta kebun apa fakta dapur apa fakta warung? Coba yang warung angkat tangan. Budaya itu fakta warung, angkat tangan. Tadi banyak yang ngomong warung. Oke, yang budaya itu fakta dapur, angkat tangan. Sembarang akeh ibu, akeh kebun. Terus budaya adalah fakta kebun, fakta kebun. Oke, ini paling banyak ya. Oke. Terus kemandirian itu fakta mana? Jadi silang sekarang kata ya Bu ya. Cara kita melihat sesuatu itu harus ditunjukkan. Terus martabat itu fakta mana? Fakta dari itu fakta kebun, fakta dapur apa fakta warung? Warung. Jadi monggo Bu, ini kita elaborasi karena untuk punya ilmu pengetahuan, untuk menjadi teori, untuk mendapat legitimasi secara ilmiah dan akademis harus diperjelas. Kalau faktanya tidak jelas, pemahaman terhadap fakta juga tidak jelas, jangankan menjadi kesimpulan, menjadi hipotesis saja belum, bahkan menjadi asumsi pun belum. Namun ya secara akademis ya. Betul enggak? Oke. Ada nggak yang bisa menjelaskan ke saya di antara Anda? Upama diurut, ini budaya, kemandirian dan martabat ataukah
kemandirian budaya dan martabat, ataukah martabat kemandirian terus budaya? Urut-urutan sih bener ya apa kira-kira? Kalau menurut peta kebun, dapur dan warung tadi. Ya, kalau Anda bisa ngurut ini saja, urutannya kan kebun sih, baru dipeti, ya kait dibelek, awal ditaruh di dapur, diirisi, diulek, ya toh, dimasak, baru ada fakta warung, gimana kalau dia disuguhkan, kan itu. Nah ini kan ada tiga ini, budaya, kemandirian, martabat. Ini yang mana yang dapur? Meskipun semuanya sebenarnya unsurnya tetap ada di setiap tempat, tapi kan sekarang ini ngomong aksentuasinya, ngomong substansinya. Jadi seharusnya kalau kita urut nih, kebun, dapur, warung, kan gitu yang urutannya. Betul enggak? Nah, saya tak nanya ke Fuad dulu. Kalau budaya pengertiannya, karena ini bahasa dari tidak dari Timur Tengah, tidak dari Inggris. Saya kira ini bahasa Mbuh Jawa, Mbuh Kawi, terserah, pokoknya bahasa diri gitu ya. Mandiri juga gitu. Itu berasal dari bahasa yang dari Arab. Tapi kalau martabat katanya cara Arab ya. Katanya cara Arab. Cara Arab itu ojo nyangkem sih nek kon guru-guru ora sing ahli. Tapi bercokot saiki ngomong apa wae gak jelas. Ngomong karakter lho. Sak menteri-menteri ini gak jelas. Karakter karepe apa? Akhirnya sekarang moral disebut karakter. Kan itu memang ada proyek bahwa pendidikan harus berbasis sembuh barang di karakter mau rujak berkarakter. Nah, saya proyek untuk kan kait sih mau karakter meneh orang menteri anyar ganti meneh. Betul enggak? Dulu aku baru belajar pendidikan berbasis apa sih kita dulu. Pokoknya gonta ganti gitu loh. Sing bingung mahasiswa ini suwe-suwe kehilangan karakter mahasiswa ini gak jelas. Oke, jadi sekarang kita dengarkan mohon dengan sangat Bu Moderator. Saya mohon dapat menjelaskan makna martabat ya. Nek martabat jelas ya martabat. Saya ini mau jadi pendengar aja tadi, tapi ditarik ke depan malah dapat tugas sekarang. Ya. Jadi memang martabat itu dari bahasa Arab ya. Martabat itu kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya adalah kedudukan. Ya, tapi harus kita tahu bahwa satu kata dari satu bahasa asing masuk ke bahasa lain biasanya mengalami perubahan makna, apakah perluasan, penyempitan, atau bahkan mungkin penyimpangan. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya martabat itu kedudukan, ya, kedudukan. Berarti kedudukan berarti ada tingkatan-tingkatan. Makanya ada jamaknya itu marotib, itu berarti kedudukan yang bertingkat-tingkat. Nah itu kalau penggunaan aslinya. Nah setelah masuk bahasa Indonesia, rasanya itu martabat dimaknai sebagai suatu kehormatan. Ya, kehormatan, kira-kira begitu. Nah kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah misalnya kemuliaan. Ya, kemuliaan itu misalnya dalam bahasa Arab misalnya al-karam. Ada ayatnya inna akramakum, ya, orang yang paling mulia di sisi Allah. Nah, jadi kalau kita bicara secara etimologis ya itu pengertian dari martabat. Di dalam tasawuf itu ada istilah martabat 7, 1, 2 sampai 7. Itu menunjukkan tingkatan-tingkatan. Ya, tentu yang paling tinggi tentu adalah martabat yang ke-7 itu kalau di dalam tasawuf seperti yang dikembangkan oleh kalau kalian belajar misalnya tentang sastra Aceh ya, Indonesia, sastra Melayu zaman dulu itu banyak karya-karya
oleh para sufi abad itu, salah satunya berjudul Martabat 7 di dalam tasawuf. Barangkali karena yang ditanya soal martabat saja, berarti ya itulah kalau di dalam bahasa Arab. Sekalian ya Pak, bedanya baik dalam bahasa Arab maupun dalam pembiasannya dalam bahasa Indonesia, bedanya dengan derajat. Karena seperasaan saya, martabat itu dalam bahasa Indonesia maksudnya derajat. Ya, kalau derajat itu juga dari bahasa Arab darajah. Darajah itu hampir sama saja. Juga itu menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan darajah. Memang hampir sama antara martabat dengan darajat. Darajat atau menjadi derajat. Ada pengertian tingkatan-tingkatan, baik martabat maupun derajat dalam bahasa aslinya. Oke, ini sudah mulai tergambar nih Bu ya. Jadi jadi caranya gini ya Mas ya. Ya penyuluh gitu. Nah, rek ya. Tuh. Oke, jadi sekarang saya tanya sama Anda, kalau dari penjelasan Mbak Fuad tadi, derajat ataupun martabat itu lebih bersifat kuantitatif ataukah kualitatif? Kualitatif. Nanti pada praktek budayanya, apakah seorang lurah itu pasti lebih rendah martabatnya dibanding seorang bupati? Kalau ngomongnya kualitatif. Kalau kuantitatif dia lebih rendah, kualitatif belum. Nah ini tolong setiap kali kita berpikir dinamis ya. Berpikir dinamis, artinya hati-hati loh, ini ono kualitas, ono kuantitas ya. Jadi kalau Anda tidak waspada di antara dua ini, kita akan ketipu sama fakta-fakta sekitar kita, mungkin fakta terhadap atas diri kita sendiri. Oke. Ibu moderator pasti mencatat ini ya. Jadi dinamika antara kuantitas dengan kualitas. Terus pertanyaan saya berikutnya, bedanya apa sih fakta kebun dengan fakta dapur dan fakta warung? Sekarang tadi kita sudah ngomong Bu ya, santen. Apakah Tuhan bikin santen? Tuhan bikin apa? Kelapa. Jadi kalau santen itu fakta mana? Fakta dapur dan fakta warung setelah dimasak. Tapi dia asal-usulnya adalah fakta kebun, yaitu kelapa. Jadi ngerti bedanya. Kalau kelapa itu subjeknya adalah Tuhan. Siapa subjeknya? Yang bikin? Tuhan. Kemiri? Godong salam? Kedelai? Tuhan. Nah jadi jelas ya sekarang, fakta kebun sama sekali berbeda dengan fakta Allah. Tapi mungkin nggak Tuhan yang berkuasa di kebun ini terus berinisiatif marut kelompok? Ya. Nah, jelas ya Mas ya? Oke. Yang disebut budaya adalah kelompok disunggah, gak disunggah sih, dipenek, dionceki, badoke digawe irus, ya toh? Air kelapanya dipakai untuk menyembuhkan lutumu marimu bioplosa. Kira-kira ya Pak ya. Gitu ya. Terus transformasi dari kelapa menjadi santan ini namanya budaya. Karena itu yang melakukan adalah manusia. Coba contohnya deh, itu jilbab itu asal usulnya dari mana? Bukan nyolong di tiga. Maksudnya itu kain. Sebelum itu benang. Oke, sebelum benang. Nah, yang fakta ketuhanan adalah pas. Fakta kebudayaan
adalah benang dan kain. Itu ya jelas ya. Nah sekarang saya tanya di antara tiga ini, yang kebun yang mana? Nah, jelas ya. Ayo. Konsep tentang martabat itu manusia yang bikin atau tatanan dari Tuhan ketika dia menciptakan manusia? Manusia. Ayo. Jelas ya ilmu yang kita cari ini. Kamu punya martabat apa? Tadi Jafar mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan sebuah konsep tentang martabat dan derajat. Tuhan ketika bikin Adam itu dia bilang apa? Kategorinya kalau Adam ahsani takwim, berarti dia martabatnya tertinggi ya Pak ya. Ahsani takwim. Jadi konsep martabat atau kita pahami sebagai derajat misalnya di Indonesia, bahasa Indonesia itu pertama-tama konsepnya siapa? Yang bikin siapa? Tuhan. Jadi Tuhan tidak bikin manusia kalau dia tidak juga menyertakan konsep martabat. Benar? Kenapa kayak manusia ketika prinsip tentang martabat? Jadi prinsip martabat itu asal-usulnya dari Tuhan. Kalau Anda sekarang ngomong pluralisme itu pun dari Tuhan, aslinya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi pluralisme itu bukan karya kebudayaan dan bukan komitmen politik. Sejak awal Tuhan memang bikin plural segala sesuatu. Dan itu juga jangan diideologikan, tidak usah dijadikan pluralisme, pluralitas. Karena kalau isme dari ideologi Pak, seolah kita yang akan men-set up semua menjadi plural. Loh kalau Tuhan bikinnya tidak plural ya apa? Terus kalau dipaksa ngomong plural, awas tidak plural. Kalau Tuhan bikin macam-macam ya terserah Allah. Tuhan bikin homogen ya terserah Allah. Boleh toh? Boleh toh? Jadi Tuhan itu jangan diatur-atur. Diatur itu pun diatur. Nah, tiga ibu mungkin modiar. Ya. Nah, jadi tentu saja masing-masing ada di dapur, ada di warung, ada di kebun sebenarnya. Cuma tergantung faktanya itu fakta tahap beberapa. Tapi kalau dicari titik beratnya, yang paling kebun ini budayanya apa mandirinya apa martabatnya? Sudah ketemu loh ini martabat ya? Dengan martabat ini maka manusia mandiri, dan yang disebut mandiri itu adalah dia pegang martabatnya benar yang dari Tuhan itu, supaya ketika dia bikin budaya memenuhi syarat kemandirian dan memenuhi syarat kemartabatan. Benar nggak? Iya. Oke. Sudah ketemu Bu. Nanti kita bisa lanjut aja. Sudah ketemu ini. Top ada ini. Top itu tepuk tangan kita kayak ini. Alhamdulillah, cuma aku kayak ini. Karena saya tidak sempat sarapan ya Pak. Tadi karena sarapan nguling, tapi bisa mau bisa susu kok. Kamu yang harus mau malam ya sarapan tutup kini langsung di corona karpe karena hari ini. Terus poso, acara nang malam ini. Ayo langsung ke lokasi jadi Pak ini. Rasa nantiku yang ngombe saksi. Jadi naluri dia itu naluri disiplin. Pokoknya urusan seminar sekali lagi soal mangan. Jadi dari setiap lingkungan budaya punya titik berat naluri masing-masing. Jadi aku nang Bogor, mahasiswa Bogor, belajar Bandung itu kan alim-alim. Wah nasib-nasib menengok. Wah pokoknya jenggot-jenggot menengok. Kalau saya datang, dia nanya, sudah sholat ya? Nagih sembahyang mesin cocok itu Jawa Timur asli Surabaya, Malang, Jember begitu tutup wis mangan ya? Apa ya, ini kan
mesra ya. Nggak apa-apa. Pak ini kan saking profesor itu. Iya gitu. Sekarang aku dengan majurin aja, harus nggak apa-apa tak lirik posisi. Setelah setengah jam baru dia punya kesadaran, Cak, kopi apa teh? Itu memang. Oke, kita terusin ya. Supaya kalian jawabnya lebih banyak, saya terusin. Oke, sekarang letaknya sudah jelas ya, pemahaman faktanya bahwa sebenarnya orang itu paham dan teguh martabatnya dulu, kemudian dia mandiri dengan martabatnya itu supaya budayanya bermartabat. Kalau Anda tidak menyadari akromakum tadi sejak awal, maka nanti outputnya tidak bermartabat. Jadi misalnya menjadi presiden itu urusan martabat apa mandiri apa budaya, itu faktanya. Itu kan fakta budaya tadi. Menjadi presiden, kemantenan, itu kan fakta budaya. Meskipun prinsip nikah itu dari Allah, tapi kan diwujudkan ono lamaran, ono apa jatuh serah-serahan, apa sih? Oh, si setan itu apa? Oh, si setan, bening setan, lamaran. Itu kan budayanya. Kalau prinsipnya kan akad nikah dari Allah, kan gitu. Terus dibudayakan ono lamaran, bening setan. Saya tuh mantu Sabran itu ada capuat juga waktu itu. Udah kendali ono itu. Wes kemanten di kon pelayan koyo ngono. Jadi begitu mari salaman kalau hadirin kok semua itu tiba-tiba hilang. Wayu digowo nang omahe. Terus sing lanang kudu goleki gimana istriku. Akhirnya dituturno karo liyane wis disetel ya dramatis baru ke rumah yang dituju kira-kira 300 meter. Waduh ini kalau puakan koyo ngono iki. Sana terus sampai di sana lawang dikunci dari dalam, istrinya di dalam. Jadi itu kewajiban laki-laki itu harus berjuang untuk mendapatkan istrinya. Ada apa? Diomongin apa ya? Bojone nggak perlu buka lawang. Akhirnya terus disiapno bundelan duit bulan banding duit begitu apa banding duit pisan tetap nggak buka lawang. Oh kurang akeh. Dan seterusnya, tadi itu namanya budaya, ya, budaya. Nah kadang-kadang aplikasi sesuatu menjadi budaya bisa bertentangan dengan prinsip martabatnya, benar nggak? Ya, jadi ini tak hindari supaya tahu nanti kamu harus melakukan apa ya. Kalau kalian nanti bikin upacara seperti ya. Kalau kalian pokoknya bilang sama bapak, saya beri sama desa. Tapi ini, itu mas kulon itu kayak nyiapakan gini. Pokoknya aku gak gelem nemoni bojoku, gak gelem mlaku ndodok 200 meter. Ya apa carane kalau ora disiksa bojoku. Seneng ya. Oke, saya efektifkan dasar berikutnya. Martabat ini tadi kan Anda bilang kualitatif. Kalau kualitatif itu berarti ada nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar. Kalau Cafuat mengutip Quran tadi kan nilai dasarnya martabat derajat itu kan karomah. Jadi orang itu tinggi atau rendah derajatnya kan tergantung atqakum. Betul enggak? Jadi tergantung takwanya. Takwa itu abstrak juga. Wah, itu sangat esensial. Harus ada terjemahan ilmu dan budayanya. Nah, gini aja, kita nggak usah aneh-aneh. Kalau itu kualitas hidup ini, tadi kan kualitatif ya martabat itu. Kalau Anda sudah paham nanti budaya ini gampang. Kualitas ini misalnya saya pakai aja wacana dari Sabran. Sabran itu mengatakan Islam itu abad 8 sudah sampai di sini. Tapi tidak bisa karena datang membawa Islam itu para pedagang. Nah pada masyarakat Nusantara pada waktu itu yang paling dipercaya adalah Brahmana, orang-orang yang alim dan soleh. Terserah namanya apa, orang-orang yang dipercaya. Setelah itu baru wong pinter, jadi orang alim atau
mulia, terus baru orang pinter, baru orang kuat, baru orang kuat, baru orang kaya. Jadi orang kaya itu paling bawah. Nah, karena Islam dibawa oleh pedagang ini termasuk orang kaya. Itu masyarakat tidak percaya. Tapi begitu abad 13-14 yang membawa itu wali yaitu para brahmana dan mengerti spiritual masyarakat pada waktu itu, semua pada masuk Islam. Jadi orang yang boleh dihormati adalah orang mulia, gitu ya, orang berderajat, orang bermartabat. Nomor 2, orang pinter yang sekarang Anda kumpulkan di sini kan tujuannya pinter. Dan seterusnya. Sekarang supaya kita tidak kehilangan kontak dengan integritas kebersihan Anda dalam kemasyarakatan Anda, saya tanya, kalau menurut kamu di masyarakat kita yang tertinggi yang paling dihormati orang apa? Kaya, cukup. Kaya, padahal 15 abad yang lalu masyarakat kita sudah tinggi derajatnya karena mereka menghormati derajat, bukan menghormati kekayaan. Sementara sekarang orang yang paling dijunjung adalah orang kaya itu yang tidak cukup deh. Orang kaya itu malah bikin cemburu, mantul, kalau mantul. Orang kaya belum kayak itu. Iya. Sugio kayak apa kan kayak di Bandung tak ekonomi. Ya kan. Iya, jadi sejauh kayak kan bagi pesantren calon bupati yang baik adalah yang ngasih duit lebih banyak. Betul. Kan gitu. Mungkin kampus juga begitu. Coba Jokowi sama Ical sama Prabowo bantuan besar mana ke kampus ini, umpamanya gitu loh. Karena kan ukurannya loh. Oke. Jadi menurut masyarakat Anda yang tertinggi adalah orang kaya. Menurut Anda berarti bangsa kita sekarang ini bangsa berapa Anda? Gurun, kira-kira bilang. Oke, kita urut dulu ya, kita pastikan orang kaya. Kemudian orang baik dihormati orang kuasa. Nek kuasa tidak dihormati, orang bupati 10 tahun begitu jadi bupati, duitnya naik kijang, dilolok nol. Kon bupati 10 tahun kijang. Apa sih menurut Senia ya kalau Senia kalau di sini berapa? Avanza. Kira-kira. Jadi semakin korup semakin baik, betul nggak? Betul nggak? Kalau kamu punya kakak atau punya om di Jakarta jadi pejabat, yang dijunjung oleh masyarakat di desa adalah yang datang hari raya bawa mobil terbaik dan terus bagi-bagi duit sama si infak masjid, betul nggak? Tapi kalau umum itu di Jakarta jujur kan dia popo, itu mulai pas 10 jutaan terus besok kan gawa popo itu yang nanti gaya ini Jakarta. Nah, jadi kita sekarang sudah adalah masyarakat yang nyuwun sewu yang derajatnya rendah, tetapi tetap ngasih kopi kan. Oke, ya dulu masyarakat kaya kemasan misalnya kuat itu misalnya Anda megang, cara Jakarta megang loh. Iya. Megang. Sing nyekel pokoknya preman deh. Asal gitu dalam dulu. Itu orang kuat nomor 3. Terus saya komputer ya. Komputer profesor. Kon mulai nang perumahan kriya. Dihormati. Saya punya teman fisikawan tingkat dunia yang sangat dihormati oleh forum fisikawan tingkat dunia di Jakarta. Itu dihormati kalau di Amerika, di Rusia itu dihormati, tapi di kampung itu gak ada wong nyopo. Iya. Jadi wong Indonesia ya Allah, wale gak dengar. Terus gak apa-apa wes, oke. Kita urut lagi, orang kaya, orang kuasa, orang kuat, orang pinter, orang alim. Jadi Brahmana atas sendiri apa bawah sendiri sekarang? Ini sebetulnya Pak ini Brahmana, ulama kiai bawah sendiri. Mulanya gak tahan, akhir pasang tarif. Pasang tarif direwangi gelut di Hongkong Pak. Iya enggak?
Akhirnya semua mengalami budaya kapitalisasi. Kalau tidak ya. Jadi kalau menurut martabat yang saya kenal dari Allah, konsep martabat ekonomi ada 4 hal yang hati-hati kalau dikapitalkan. 1, kesehatan, ya. 2, pendidikan. Nomor 3, agama. Nomor 4, kebudayaan. Tidak bisa dari kapitalisasi. Misalnya sekolah itu butuh gaya gedung, tapi jangan niat gaya gedung yang meroti mahasiswa. Kalau dokter harus tuku alat suntik ya, harus beli alat-alat untuk operasi, untuk apa segala macam. Tapi tidak berarti pasien keras untuk membeli alat. Jadi itu kan hati-hati, harus dinas. Mulai di operasi mergo dia dikejar oleh kredit. Rumah sakit ini harus bayar kredit alat-alat yang sangat mahal itu, makanya kapan pasien bisa dioperasi? Nek gulune tangen ngene iki. Operasi. Gitu loh. Karena kesehatan komoditas. Kalau kesehatan menjadi kapitalisme, maka dokter doanya adalah ya Allah banyaklah orang sakit. Begitu kan? Jangan sampai sehat masyarakat. Kalau sehat masyarakat, rumah sakit kami bangkrut dan dokter-dokter tidak punya penghasilan. Dan gitu, kalau kapitalisme, di situ harus hati-hati antara martabat seorang dokter sebagai masyarakat di bidang kesehatan dengan penjual alat untuk mengobati. Itu dinamis setiap hari. Orang dokter sing lulus, orang sing gak lulus. Gitu. Pendidikannya gitu. Pendidikan ini ya masuk bangku tuh ya, tapi jangan sampai lantas ini setelah jadi BAMN ini monggo tesis. Gitu loh. Monggo, sekarang pendidikannya menurut Anda ini pendidikan apa warung? Menurut Anda? Saya gini. Lalu naik sekolah, naik TK yo al opo. Bukan. Bukan al. Soalnya sekarang orang tua merasa anaknya tidak aman. Maka paling aman adalah ngelboknya di sekolah cuma alim. Kira-kira beres lah sembahyang, ini beres begitu. Jadi menjadi komoditas. Nah, jadi teman-teman sekalian, 5 tadi, urutan 5 tadi, saya mohon Bu Pak Ayu dan Ibu, kita sekarang punya, kalau mau seminar materi jangan hanya untuk pengetahuan, tapi untuk kita punya ideologi. Bahwa nomor 1 bagi Anda itu adalah kemuliaan hidup, baru kepandaian gitu. Kayak apa kan? Pinter tapi punya martabat, punya kemuliaan. Untuk apa kaya? Untuk apa kamu kuasa? Untuk apa kamu hebat? Kalau kamu tidak punya martabat kan gitu. Nah, martabat ini ternyata nomor 1 ditentukan oleh uangnya, yang tidak. Menurut teori Anda sekarang, apakah martabat seseorang parameter utamanya adalah kekayaan? Bukan. Ya. Apakah parameter martabat adalah kekayaan? Bukan. Ya. Apakah parameter martabat adalah kekuatan? Ya. Apakah parameter martabat adalah kekuasaan? Bukan. Apakah parameter martabat adalah kepandaian? Bukan. Ternyata parameter utama martabat adalah kebaikan, kemuliaan. Jadi ternyata beratnya akhlak. Dan itu akhlak. Jadi suke kamu, tapi ahli berarti gitu. Untuk apa kita kaya tapi akhlaknya tidak baik, kan itu. Ya tapi saya tahu Anda jangan iso ya akhlaknya suke. Nanti kalau ya buat orang ya bosok banget, pokoknya sembarang dikerakot gitu. Jelas sekarang teman sekalian. Nah, jadi sekarang kalau ngomong tidak kemandirian dan martabat, hari ini kan kita akan kalau gitu nomor 1 kita berangkat dari apa? Nah, martabat berarti parameternya adalah kemuliaan hidup. Dan itu memang berat. Karena kemuliaan itu tidak karena dia. Ngomong kadang-kadang nanti kalau sudah amat sekolah, yang baru mulai bingung, kemudian anak aku kan gila-gila cik saya lagi guru-guru ini dari sini dulu jelas terus mulai gini jika cari motor biaya yang dipakai untuk biaya melahirkan. Nah sekarang Anda harus punya teori. Anda boleh mencari kekayaan, Anda boleh mencari jabatan, Anda
Anda boleh mencari kepastian asalkan tetap menyertakan dasar martabat yang parameter yang utama adalah keluarga. Kalau Anda lulus beberapa tahun itu, nanti rezekimu akan berbeda orang yang nyuri. Kamu yang lebih makmur dari mereka. Kamu harus percaya sama Allah. Gitu loh. Oke, kira-kira sampai sini Bu. Setelah ini Anda silakan menarik garis proyeksi ke kasus-kasus yang Anda bayangkan ketika masuk seminar ini. Masuk budaya apa, kemandirian apa. Ini kan yang belum kita sebut yaitu bangsa. Apa terakhir? Martabat bangsa. Itu kan jelas lagi parameternya. Kudu ya apa kita Indonesia? Ngadepi Amerika, ngadepi Singapura, dinyek-nyek. Ngadepi Malaysia, dinyek-nyek. Gitu-gitu awake dhewe.